Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi malikil alam alladzi ja'alal ida diyafatan lil anam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi la dari salam. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan bacakan kata mutiara hikam yang ke-145. Man akromaka fa inna ma akroma fika jamilun satarahu. Barang siapa yang memuliakanmu, sesungguhnya yang memuliakanmu itu adalah zat yang maha bagus. Yang mana zat yang maha bagus itu menutupi celah-celah ketidakbaikanmu. Akrama fika jamilun satarahu satara masawika. Falhamdu liman sataraka laisal hamdu liman akramaka wa syakaraka. Dan yang maha terpuji, segala puji itu bagi zat yang telah menutupi engkau, menutupi kesalahan-kesalahanmu, sifat-sifat tidak baikmu. Laisal hamdu liman akramaka, bukan segala puji bagi orang yang memuliakanmu, wa syakaraka, dan orang yang berterima kasih kepada. Idza kana haqqu ta'ala tawala hafadhaka bi ayatihi wa satara masawika bi satri inayatihi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan menjagamu, menguasaimu untuk dijaga, maka Dia akan menutupi kejelekan-kejelekanmu, kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu dengan tutup penolongnya. Maka Allah akan menutupi sifat-sifat kejelekanmu dengan sifat-sifat darinya, sifat kebaikannya. Semata wajaha an-nasa ilaika bitta'zim wa tajid wa takrim. Lalu Allah menghadapkan dirimu kepada manusia dengan cara manusia memuliakanmu, manusia memujimu, manusia menghormatimu. Fa'rif minatallahi alaika, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wanzil ansyudin nafsika, dan tinggalkanlah engkau untuk melihat bahwasanya hal tersebut keluar dari dirimu. Faman akramaka fa innam akrama fika jamilun sataro. Barang siapa seseorang yang telah memuliakanmu, sesungguhnya yang memuliakanmu bukan mereka itu, tapi Allah lah zat yang bagus yang memuliakanmu dengan menutupi kesalahanmu, kejelekanmu. Jika Allah tidak menutupi kesalahan, kejelekanmu, niscaya akan dibuka kesalahanmu, kejelekan, dan manusia yang lain tidak akan mau memuliakanmu. Niscaya yang manusia lain akan menghinamu. Karena itu Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalila. Jika tidak ada anugerah Allah terhadapmu dan rahmatnya diberikan kepadamu, maka engkau semuanya akan mengikuti setan, kecuali hanya sedikit orang yang tidak mengikuti setan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Jika bukan karena anugerah Allah terhadapmu dan rahmatnya, maka tiada orang yang suci, tiada yang bersih dari dirimu satu pun selama-lamanya.
Maka falhamdu bil haqiqati innama waliman sataraka laliman akramaka, sesungguhnya yang maha terpuji itu adalah zat orang yang menutupi kesalahanmu, dosa-dosamu, bukan orang yang memuliakanmu. Itu zat yang menutupi kesalahanmu dan dosa-dosamu, itulah Allah Subhanahu wa taala. Yang dibalik perbuatan manusia menghormatimu itu tadi. Idlau adhara linnasi darrotan min masawika lamaktu wa abgoduka. Dan jika Allah memperlihatkan sedikit sebiji darah, setitik pena saja kesalahanmu terhadap manusia, sesungguhnya manusia semuanya akan menghinamu, akan membencimu. Lah itulah sifat manusia. Jika ketahuan sedikit kesalahan, dimaki-maki, dibully habis-habisan. Tapi bila kebaikannya setinggi gunung pun tidak ada yang melihat. Faskurillaha ala ma'asata ilaka minal karomi wa wato alaika minal masawi allati tujibu anwa'al hidayati wan nikomi. Maka bersyukurlah kepada Allah dengan apa yang Allah telah menutupi apa yang ada dalam diri kita, karena kelumananya, kemurahannya menutupi kesalahan kita, yang sebetulnya kesalahan kita jika diperlihatkan akan menjadikan kita dapat penghinaan, dapat balasan, dapat siksa, dapat cacian, makian, dan seterusnya. Maka di ayat lain juga disebutkan walaula nikmatu rabbi lakuntu minal muhdorin. Jika tiada nikmat dari Tuhanku, maka kami tentu orang yang akan dihadirkan untuk mendapatkan siksa di sisinya. Fal khalqu kulluhum innama yata'amaluna bainahum yasturu maulahum walau khala abduhu man satarahu la'ab ghadahu ahabban nas ilaihi wala adahu asakul khalqi ilaihi wala ahlikuhu araful khalqu bihi. Walau khala abduhu min satrihi labghadahu ahabban. Jika ada celah seorang hamba yang ditutupi Allah, telah kesalahan saja sedikit, maka niscaya orang yang paling cinta kepadanya akan membencinya. Itulah sifat manusia, kebanyakan ada celah sedikit kejelekan akan dibully habis-habisan seperti yang terjadi di medsos sekarang. Tetapi jika kebaikannya banyak sekali, wah, nggak ada yang meliriknya, apalagi yang mengeksposnya. Karena itu di penyaksian penglihatan makhluk terhadap nikmat kemarin dibagi tiga, yaitu pertama orang awam hanya mengetahui bahwasanya itu dari makhluknya, yang kedua orang khusus menyaksikan itu dari Khalik sang pencipta, yang ketiga kaum khusus lil khusus yashadunal khalik bil khalqi, dia menyaksikan zat pencipta di dalam ciptaannya. Wal mausud bil wasitoh,
Fayatuna kulli dzi haqqin haqqau kama yati. Maksudnya gimana sih? Maksudnya dunia ini kan bersifatan indrawi, bisa dilihat indrawi dan diakal, maka segala sesuatu masuk ke dunia indrawi ini maka akan mewujud seperti itu. Malaikat yang sifatnya suci, taat kepada perintah Allah, maka ketika masuk di ranah duniawi ini akan mewujud di makhluknya yang sifatnya seperti malaikat. Begitu juga setan ketika di dunia ini juga akan mewujud pada diri manusia dan makhluk lainnya yang sifatnya sebagaimana setan. Begitu juga sifatnya Allah Subhanahu wa taala ketika masuk di dunia ini ya mewujud dalam makhluknya sebagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sistem duniawi. Karena itu di dalam Al-Qur'an ada kulli syai'in sababa. Maka kejadian dunia ini sebab kausalitas, sistem sebab akibat. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahi a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.